Banyak orang mikir kalau punya skor IQ di atas 150, itu kayak dapat cheat code di dalam hidup. Lu seolah punya mesin komputer super di dalam kepala yang bisa beresin semua masalah cuma dalam sekali kedip. Tapi pernah nggak lu kepikiran kalau punya mesin yang terlalu kencang di jalanan yang macet itu justru bisa jadi beban? Ibarat bawa mobil Formula 1 buat belanja ke pasar. Tenaga gede tapi malah sering overheat dan susah dikendaliin. Hari ini di Kecoa Elektrik kita bakal bedah gimana profil orang dengan kemampuan kognitif tinggi ini saat berhadapan dengan masalah. Kita nggak akan bahas soal gimana mereka jadi manusia super, tapi justru gimana pola pikir mereka yang unik ini seringkali bikin masalah yang simple jadi kelihatan sangat rumit. Kita bakal lihat dari sisi psikologinya, kenapa mereka sering terjebak overthinking, ngerasa sulit nyambung sama orang lain, sampai masalah bosen yang bisa ngerusak karir. Siapin kopi, kita bakal lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik kepala yang bekerja terlalu cepat ini. Perbedaan utama saat seseorang punya kecepatan mikir di atas rata-rata adalah cara mereka memetakan masalah. Buat kebanyakan orang, masalah itu mungkin cuma satu titik. Misalnya, gue lagi bokek, selesai di situ, terus nyari pinjaman atau kerja tambahan. Tapi buat orang dengan profil kognitif tinggi, satu masalah itu langsung narik ribuan kabel lain di kepala mereka. Mereka nggak cuma lihat bokeh, tapi mereka langsung menganalisis sistem ekonomi, pola konsumsi jangka panjang, inflasi, sampai kemungkinan kegagalan karir 10 tahun ke depan. Mereka melihat sebuah peta raksasa yang saling terhubung. Kelihatannya keren kan? Tapi aslinya ini melelahkan banget. Otak mereka nggak punya tombol berhenti. Setiap dapat masalah kecil, mesinnya langsung panas karena harus memproses semua kemungkinan yang ada. Jadi mereka sering ngabisin energi buat mikirin masalah daripada nyelesain masalah itu sendiri. Nah, disinilah muncul yang namanya kelumpuhan karena analisis. Karena mereka bisa lihat banyak banget potensi kegagalan, mereka sering ragu buat ngambil tindakan. Orang lain mungkin udah jalan 3 langkah, mereka masih diam di tempat sambil ngitung angin, gravitasi, dan kemungkinan batu licin. Penting buat dicatat, sikap ini nggak selalu berarti mereka lebih pintar. Kadang ini cuma masalah manajemen kecemasan. Banyak orang dengan kemampuan tinggi malah kalah sukses sama orang yang IQ-nya biasa aja, tapi berani nekat. Kenapa? Karena orang yang terlalu pintar ini seringkali terlalu takut sama risiko yang mereka bayangin sendiri. Mereka terjebak dalam simulasi mental yang gak ada habisnya. Sering banget ada narasi kalau orang cerdas itu kesepian karena nggak ada yang nyambung. Tapi mari kita jujur, kadang masalahnya bukan di orang lain, tapi di skill sosial mereka sendiri. Orang dengan cara mikir yang melompat-lompat seringkali lupa kalau komunikasi itu butuh jembatan. Mereka udah sampai poin Z, sementara orang lain masih di poin B. Pas mereka nggak dipahamin, mereka gampang ngerasa frustasi atau ngerasa orang lain nggak level. Padahal kemampuan buat jelasin hal rumit jadi simpel itu juga tanda kecerdasan. Jadi masalah hidup terbesar mereka seringkali ada di hubungan antar manusia. Mereka mungkin jago nyelesain rumus, tapi bingung gimana caranya minta maaf ke pasangan tanpa harus ngebahas logika di balik pertengkaran. Sebelum kita lanjut, ada hal penting yang harus kita lurusin nih di Kecoa Elektrik. Apa yang kita bahas hari ini adalah profil umum, bukan rumus pasti. Perlu diingat kalau kecenderungan kayak overthinking, ngerasa nggak nyambung, atau cemas berlebihan, itu bisa muncul karena banyak faktor. Bisa karena lingkungan, trauma, atau emang gangguan kecemasan biasa. Jadi jangan langsung ngerasa, oh gue pinter banget nih, cuma karena lu ngerasa kesepian ya. Angka IQ itu cuma salah satu bagian kecil dari diri manusia, bukan penentu harga diri lu. Yuk kita lanjut lagi. Ngomong-ngomong soal cara mikir, lu sendiri lebih suka jadi orang yang mikir dulu baru jalan, atau jalan dulu urusan belakangan? Coba tulis di kolom komentar, menurut lu mana yang lebih efektif buat nyelesain masalah hidup. Dan jangan lupa, kalau lu suka bahasan yang nggak cuma puji-puji tapi juga ngasih kritik buat diri kita sendiri, klik tombol subscribe channel Kecoa Elektrik dan like video ini ya. Dukungan lu ngebantu kita buat riset bahasan yang lebih objektif tiap minggunya.
Satu hal yang bikin orang dengan kemampuan kognitif tinggi itu menderita adalah kecenderungan buat melogikakan perasaan. Pas mereka dapat masalah emosional, kayak sedih atau patah hati, mereka nggak langsung nangis. Mereka malah nanya, kenapa secara biologis gue ngerasa sesek di dada? Berapa lama durasi rata-rata orang sedih menurut data? Mereka nyoba nyari rumus buat perasaan mereka. Masalahnya emosi itu seringkali nggak logis. Pas mereka nggak nemu jawaban yang masuk akal, mereka jadi stres sendiri. Mereka ngerasa kehilangan kendali karena ada sesuatu di dalam diri mereka yang nggak bisa dihitung pakai matematika. Ini yang sering bikin mereka kelihatan dingin atau datar, padahal di dalamnya lagi perang batin yang hebat. Lu tahu nggak apa musuh terbesar orang dengan otak encer? Kebosanan. Banyak masalah hidup itu sebenarnya urusan sepele yang berulang. Bayar tagihan, beresin kasur, urusan admin, atau rutinitas kantor. Buat orang yang otaknya butuh tantangan terus, hal-hal kayak gini itu siksaan. Akibatnya, mereka sering nunda-nunda urusan penting cuma karena ngerasa itu terlalu gampang atau nggak menarik. Masalah yang harusnya selesai dalam 10 menit bisa jadi masalah hukum atau finansial yang gede cuma gara-gara mereka males ngerjain hal yang dianggap remeh. Jadi, banyak orang pinter yang hidupnya berantakan bukan karena nggak bisa nyelesain masalah susah, tapi karena mereka gagal nyelesain masalah gampang. Tapi, ada sisi positifnya juga. Kelebihan utama mereka adalah kemampuan buat narik hubungan dari dua hal yang gak nyambung. Pas orang normal mentok sama satu cara, mereka bisa nemu pintu belakang yang kreatif banget. Misalnya dalam bisnis atau kerjaan, mereka mungkin gak akan kerja keras secara fisik, tapi mereka bakal mikir gimana caranya bikin sistem yang bisa kerja otomatis buat mereka. Masalah buat mereka adalah teka-teki. Dan selama masalah itu punya tantangan yang pas, mereka bakal jadi orang yang paling gigih buat nyelesainnya dengan cara yang paling efisien. Pelajaran buat kita semua, baik yang IQ-nya tinggi atau biasa aja. Pintar itu cuma modal awal. Banyak orang dengan skor IQ tinggi yang hidupnya stuck karena mereka terlalu sombong buat belajar skill sosial atau terlalu takut buat ambil risiko nyata. Menghadapi masalah hidup itu butuh lebih dari sekedar logika. Lu butuh ketahanan mental, grit, lu butuh empati, dan lu butuh keberanian buat kelihatan bego di depan orang lain saat lu lagi belajar. Jangan sampai kita terlalu bangga sama mesin kita, sampai lupa kalau mesin itu tetap butuh supir yang punya hati dan nyali. Jadi, gimana orang dengan IQ tinggi ngadepin masalah? Seringnya sih mereka bikin masalah itu jadi lebih rumit dari yang seharusnya. Mereka terjebak dalam labirin pikirannya sendiri, berantem sama emosinya, dan seringkali kesepian karena tembok yang mereka bangun sendiri. Punya kecerdasan itu berkah, tapi juga tanggung jawab. Jangan jadikan kecerdasan lu sebagai alasan buat ngerasa lebih tinggi dari orang lain atau malah buat lari dari kenyataan. Pada akhirnya, masalah hidup bakal tetap dateng, nggak peduli berapa skor tes lu. Yang paling penting adalah seberapa bermanfaat solusi yang lu buat diri lu sendiri dan buat orang di sekitar lu. Makasih udah nyimak pembahasan di channel Kecoa Elektrik kali ini. Semoga ini bisa jadi cermin buat kita semua, biar nggak cuma sibuk ngasah otak, tapi juga ngasah hati. Gue dari Kecoa Elektrik, tetap kritis, tetap rendah hati, dan tetap penasaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Cabut dulu.